Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam perkuliahan struktur statistik tentu setelah ujian MIK. Pada kuliah sebelum ujian MIK, kita bersama-sama telah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan perencanaan struktur statistik tentu dengan metode Clapeyron. Kita sudah merasakan bagaimana cara menghitung dengan metode Clapeyron tersebut, di mana tentu mengalami beberapa kendala ataupun kesulitan di dalam menghitung dengan cara Clapeyron tersebut. Selanjutnya, untuk setengah semester berikutnya, kita akan mempelajari struktur statistik tentu dengan metode Cross. Jadi dengan metode Cross ini merupakan penyederhanaan dari metode sebelumnya atau metode Clapeyron. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama-sama dengan baik. Semoga bisa dipelajari dan diterima materinya dengan baik. Metode berikutnya adalah metode distribusi momen atau biasa dikatakan sebagai perhitungan struktur statistik tentu dengan cara Cross. Metode distribusi momen atau moment distribution method atau lebih sering disebut sebagai metode Cross dikembangkan oleh Profesor Hardy Cross pada sekitar tahun 1930 sampai 1932. Jadi pada suatu struktur yang memperoleh beban dan nanti akan menimbulkan momen, maka struktur ini nanti akan mendistribusikan momen-momennya sesuai dengan kekakuan dari batang-batangnya. Sebagai contoh, apabila kita memiliki struktur yang terdiri dari 4 batang, ditumpu dengan tumpuan jepit pada ujung-ujungnya, dan keempat ujung-ujung lain bertemu pada satu titik, seperti pada gambar ini. Maka dengan adanya gaya luar, itu seolah-olah batang tersebut akan diputar. Sehingga di situ akan muncul sudut belahan yang dinyatakan sebagai P1, P2, P3, dan P4. Kemudian momen yang terjadi akibat beban luar, yaitu M0 tadi, ini akan dilawan oleh momen-momen reaksi yang dimiliki oleh batang-batang tersebut. Jadi sesuai dengan kekakuan dari batang-batangnya. Nah, di dalam hal ini, P1 sama dengan P2, sama dengan P3, sama dengan P4. Kemudian total momen yang melawan momen primer tersebut adalah M1, M1, M2, M3, dan M4. Maka total M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah M4 itu sama dengan M0. Besar V akibat momen pada gambar adalah seperti persamaan berikut. Jadi kita gambarkan di sini, kalau pada tumpuan di sini diputar, maka di sini akan timbul sudut, yaitu sudut P. Diketahui bahwa P adalah M kali L per 4 EI.
Sehingga M1L1 per 4 EI 1 sama dengan M2 kali L2 per 4 EI 2 sama dengan M3 kali L3 per 4 EI 3 sama dengan M4 kali L4 per 4 EI 4. Nah, di sini terlihat bahwa momen-momen nanti yang akan diperoleh itu nanti akan tergantung kepada panjang bentangnya, yaitu L, kemudian juga modulus elastik dari batangnya, baik modulus elastik maupun momen inersianya. Maka perbandingan dari persamaan ini tadi, kalau saya bandingkan, maka nanti M1 banding M2 banding M3 banding M4 itu sama dengan L1 per I1 banding L2 per I2 dibanding L3 per I3 dibanding L4 per I4. Jadi terlihat di sini, karena batangnya itu dari bahan yang sama, maka E-nya itu bisa kita hilangkan. Di sini dengan catatan bahwa perletakannya adalah jepit-jepit. L per I itu yang kita katakan sebagai K atau kekakuan dari batang tersebut atau diistilahkan dengan stiffness. Inilah yang menentukan berapa besar momen yang muncul yang akan yang menahan momen luar tersebut besarnya berapa adalah tergantung pada kekakuannya atau L per I. Maka diperoleh bahwa M1 banding M2 banding M3 banding M4 sama dengan K1 banding K2 banding K3 banding K4. Sedangkan M1 tambah M2 tambah M3 ditambah M4 itu sama dengan M0. Sehingga kita akan memperoleh bahwa M1 sama dengan K1 per sigma K kali M0. M2 sama dengan K2 per sigma K kalikan M0. M3 sama dengan K3 per sigma K kali M0. Dan M4 sama dengan K4 per sigma K kali M0. Jadi terlihat di sini bahwa besar dari momen yang akan menahan momen akibat beban luar tadi adalah sebanding dengan kekakuan dari batang masing-masing. Dengan KI per sigma K adalah merupakan angka distribusi dan M1 adalah momen distribusi. Jadi di dalam perhitungan dengan metode cross ini nanti kita akan menyederhanakan sehingga langkah-langkah yang dibuat adalah merupakan langkah-langkah iterasi. Jadi bukan dengan menggunakan persamaan linear lagi. Hitung besarnya pi dan momen distribusi pada batang 1, 2, dan 3 pada portal seperti tergambar. Coba kita lihat di sini. Ini panjangnya berbeda-beda, kemudian kekakuannya juga berbeda. E-nya sama tetapi I-nya beda. Jadi ada I1, I2, dan I3. Jadi I itu adalah momen inersia. Itu tergantung pada lebar dan tinggi dari batangnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengaruh sendi di sini di dalam struktur tersebut.
Jadi kalau akibat beban luar itu kita memperoleh momen sebesar M0, maka momen itu akan ditahan oleh batang-batang yang ada, yaitu M1, M2, dan M3. Jadi arahnya akan kebalikan dari momen M0-nya. Nanti akan kita nyatakan sebagai momen primer. Nah, untuk jepit-jepit, besar sudutnya adalah M1 kali L1 per 4 EI1. Kemudian P2, kita lihat di sini, ini juga jepit-jepit, yaitu M2 kali L2 per 4 EI2. Ini jepit-jepit. Kita pahami dulu bahwa pada pertemuan batang-batang, baik itu batang horizontal maupun batang vertikal, maka di sini akan dianggap sebagai perletaan jepit. Kemudian yang ketiga coba kita lihat. Jadi karena ini sendi, maka rumusnya menjadi I3 sama dengan M3 kali L3 per 3 EI3. Kemudian supaya rumusnya itu menjadi sama, maka kita gunakan manipulasi, yaitu kita kalikan 4/4. Maka menjadi M3L3 kalikan 4 kali 3/4 EI3. Maka diperoleh supaya rumusnya itu sama dengan yang lain, yaitu M3L3 per 4 EI3 aksen. Nah di sini, ini untuk jepit sendi, ini perbedaannya di I3 aksen, tapi rumus yang lain bentuknya sama. Nah inilah dengan catatan bahwa EI3 aksen adalah sama dengan 3/4 EI3. Inilah nanti yang akan mempengaruhi kekakuan-kekakuan dari batang-batang yang bertemu pada titik buhul tersebut. Sekarang kita akan menghitung kekakuannya. Jadi untuk K1 adalah I1 per L1. Kemudian M1 sama dengan K1 per sigma K M0. Demikian seterusnya K2 dan M2. Jadi K2 sama dengan I2 per L2. M2 sama dengan K2 per sigma K kali M0. Kemudian K3, ini 3/4 I3 per L3. Maka diperoleh M3 sama dengan K3 per sigma K kali M0. Dengan catatan bahwa K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan sigma K. Jadi di sini nanti kita akan memperoleh kekakuan dari batang-batang masing-masing tergantung pada berapa besar I dan bentangnya. Kemudian dari kekakuan itu nanti akan diperoleh besarnya momen distribusi yang itu akan sebanding dengan kekakuan dari masing-masing. Kemudian perlu dipahami juga bahwa dalam hal ini ada momen induksi. Jadi kalau di sini ada momen M0 yang kita diketahui, maka pada titik buhul yang lain akan ada momen induksi yang besarnya adalah setengah dari M0. Jadi kalau di sini ada momen, maka di sini akan ada momen yang namanya adalah momen induksi.
Jadi apabila M0 diketahui seperti pada gambar, maka pada tumpuan di sebelahnya yang berupa jepit terjadi momen induksi. Arah momen dari momen induksi itu sama dengan arah dari momen M0. Kemudian besarnya momen induksi yang terjadi ditunjukkan dengan persamaan ini. Jadi momen induksi sama dengan setengah M0. Berikutnya tanda momen pada cross. Tanda momen pada metode cross dipandang dari arah momen yang diadakan oleh batang terhadap titik buhul. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau kita punya batang yang kemudian ujung-ujungnya adalah jepit, perletan jepit, nah di situ akan muncul momen-momen. Perjanjian tandanya adalah momen dinamakan positif jika batang mengadakan kepada titik buhul itu sebuah momen yang berputar searah putaran jarum jam, dan sebaliknya momen dinamakan negatif jika batang mengadakan kepada titik buhul sebuah momen yang berputar berlawanan dengan putaran jarum jam. Coba kita lihat di sini. Jadi kalau ini dibebani, batang ini dibebani, ini tentu akan terjadi perputaran sudut. Kemudian untuk melawan momen itu nanti akan dikembalikan oleh momen di sini. Nah, momennya itu putarannya berlawanan dengan putaran arah jarum jam, maka momennya adalah negatif. Kalau searah dengan putaran jarum jam, momennya adalah positif. Selanjutnya, cara perhitungan dengan metode cross. Yang pertama, kita akan menghitung lebih dahulu momen primer. Jadi seperti pada gambar di samping ini, kita memiliki sebuah portal dengan perletaan jepit, kemudian pertemuan balok dan kolom, jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu GHI adalah perletaan jepit. Kemudian di sini diberikan contoh-contoh beban, terbagi rata penuh, terbagi rata sebagian, dan beban terpusat. Kemudian di sini juga ditunjukkan bahwa EI-nya berbeda. Jadi pada batang AB itu EI, pada batang BC 2 EI, yang lainnya juga seperti itu. Jadi nanti di dalam perhitungan rumusnya harus kita masukkan sesuai angka yang tertulis di sini. Perhitungan momen primer dilakukan dengan anggapan titik buhul ditahan, jadi tidak boleh bergerak. Maka sistem merupakan batang-batang terjepit pada ujung-ujungnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar ini tadi. Jadi pertemuan balok dan kolom, pertemuan batang itu selalu itu menjadi jepit. Jadi A jepit, B jepit, C, dan seterusnya. Momen primer pada tumpuan sebelah kiri dimisalkan bertanda positif. Dan momen primer pada tumpuan sebelah kanan itu bertanda negatif. Jadi seperti ini. Jadi ini pemisalan kita. Jadi pada batang dengan perletaan jepit-jepit ini, maka di sini momennya adalah positif dan di sini adalah negatif. Jadi ini searah dengan putaran jarum jam,
di sini berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi tolong diperhatikan bahwa di sini dalam menggambarkan momennya itu tidak sama seperti pada metode Clapeyron. Jadi di sini momen itu akan menghadap pada titik buhulnya. Kemudian putarannya terlihat di sini. Di sebelah kiri itu tandanya positif, sebelah kanan tandanya negatif. Jadi selalu pemisalannya seperti itu. Sekarang kita akan lihat. Jadi pada batang-batang tersebut nanti ada batang yang tidak ada bebannya, ada beban terpusat, ada beban terbagi rata, ada beban terpusat. Besarnya momen primer di sini tergantung pada jenis tumpuan dan bebannya. Nah, kita akan jabarkan satu persatu bagaimana cara menghitung momen primer tersebut. Jadi kita gunakan di sini sudut belahan akibat beban luar, kita taruh di kiri. Kemudian momen akibat reaksi ditaruh di sebelah kanan. Jadi ini seperti pada Clapeyron. Jadi karena beban terbagi rata penuh, maka Q L pangkat 3 per 24 EI. Kemudian M kali L per 3 EI ditambah ML per 6 EI. Jadi pada sudut yang di seberangnya itu per 6. Maka QL kuadrat sama dengan 8M plus 4M. Maka 12M sama dengan QL kuadrat. Sehingga dari beban terbagi rata penuh ini, maka kita peroleh momen primernya adalah 1/12 QL kuadrat. Jadi ini rumus pertama yang kita peroleh untuk perletaan jepit-jepit dan beban terbagi rata penuh. Bagaimana kalau ujung yang lain adalah sendi? Maka hanya ada satu momen di sini. Maka QL pangkat 3 per 24 EI sama dengan ML per 3 EI. Jadi karena di sini tidak ada momen, maka diperoleh QL kuadrat sama dengan 8M atau M sama dengan 1/8 QL kuadrat. Jadi kita sudah peroleh momen primer untuk beban terbagi rata penuh untuk peletaan jepit-jepit dan untuk momen untuk perletaan jepit sendi. Selanjutnya untuk beban terpusat. Jadi selalu ini momennya kita gambarkan dulu, di sini plus, di sini min. Kemudian, nah ini rumusnya seperti pada Clapeyron ya. Maka kalau saya mencari yang di sini, saya ambil yang di A, maka saya ngambilnya kan dari kanan. Sehingga P kali B kalikan L kuadrat min B kuadrat per 6 EIL sama dengan M1 L per 3 EI ditambah M2L per 6 EI. Jadi kita peroleh ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita cari yang dari sebelah kanan. Kalau sebelah kanan maka menghitungnya dari A. Maka P kali A kali L kuadrat min A kuadrat per 6 EIL sama dengan M1L per 6 EI, jadi momen di seberangnya itu per 6 ditambah M2L per 6
EI. Hingga kita peroleh persamaan yang kedua. Maka dari persamaan 1 dan 2 tadi, kita akan mengeliminir. Nah, di sini ini persamaan 1 itu saya mau menghilangkan M2-nya, maka saya kalikan 2. Sedangkan persamaan 2 kalikan 1. Maka diperoleh ini. Jadi ini persamaan 1 yang saya kalikan 2. Ini persamaan 2. Kemudian kita kurangkan. Jadi ini kurangi ini, maka diperoleh 3M1. Jadi M2-nya hilang, yang diperoleh adalah 3M1. Kemudian kita jabarkan. Jadi di sini M1 sama dengan 2/3 PBL kuadrat min B kuadrat per L kuadrat. Dikurangi 1/3 PA L kuadrat min A kuadrat per L kuadrat. Kemudian kita tahu, ini kita sederhanakan dulu. P per L kuadratnya keluar, sehingga yang tinggal adalah 2/3 B kali L kuadrat min B kuadrat min 1/3 A kali L kuadrat min A kuadrat. Kemudian kita tahu bahwa persamaan L kuadrat min B kuadrat itu kan sama dengan L plus B kalikan L min B. Jadi ini saya ubah menjadi ini. Jadi L plus B kalikan L min B. Kemudian yang di sini juga L plus A kalikan L min A. Ini sudah kita kenal sekali ya. Ini. Kemudian kita tahu bahwa L dikurangi B itu sama dengan A. Dan L dikurangi A sama dengan B. Maka kita sederhanakan menjadi. Jadi M1 sama dengan P per L kuadrat kalikan 2/3 B kali L plus B kali A min 1/3 A L plus A kali B. Hingga kalau saya hitung nanti akan menjadi ini. Jadi kita sederhanakan maka menjadi ini. Nah, kemudian di sini ada yang sama AB kita keluarkan. Jadi P kali AB per L kuadrat kalikan 2/3 L plus B min 1/3 L plus A. Nah, kita hitung saja di sini. Ini kita kalikan. Maka diperoleh 2/3 L plus 2/3 B min 1/3 L min 1/3 A. Kemudian disederhanakan lagi menjadi M1 sama dengan PAB kali L kuadrat kali 1/3 L plus 2/3 B min 1/3 L min B. Jadi ini dari A tadi. A itu sama dengan L min B. Ini supaya nanti kita bisa lebih menyederhanakan lagi persamaan tersebut. Sehingga ketika saya keluarkan, ini akan menjadi PAB per L kuadrat kali 1/3 L plus 2/3 B min 1/3 L plus 1/3 B. Maka ini akhirnya ini dengan ini hilang, yang ini akan menjadi 1/3 itu. Nah, sehingga di sini nanti akan menjadi M1 sama dengan PAB per L kuadrat kali B. Sehingga ini akan naik ke sana menjadi. Sehingga rumusnya M1 sama dengan 1/L kuadrat P kali A kali B kuadrat. Dan untuk M2 dengan cara yang sama, maka diperoleh M2 sama dengan 1/L kuadrat PA kuadrat B.
Jadi kalau kita lihat, untuk momen yang kiri maka B-nya yang kuadrat. Untuk momen yang kanan maka A-nya yang kuadrat. Jadi diambil dari seberangnya. Maka dengan cara yang sama, kalau kita punya beban terpusat yang banyak, maka kita gunakan rumus tersebut. Jadi M1 sama dengan 1/L kuadrat kali PI AI BI kuadrat. Dan M2 sama dengan 1/L2 PI AI kuadrat BI. Jadi demikian cara menghitung momen primer untuk beban terpusat. Kemudian untuk momen primer beban terbagi rata sebagian. Ini dengan anggapan bahwa beban terbagi rata sebagian itu sama dengan P. Jadi besarnya berapa? Ya P kali Q kali dx. Jadi kita ambil saja di sini selebar dx. Maka P itu sama dengan Q dx. Kemudian A sama dengan X dan B sama dengan L min X. Jadi ambil dari sebelah kiri ini X, ini adalah L min X. Jadi menguraikannya adalah dengan menganggap sebagai beban terpusat. Nah, di sini kita akan menggunakan integral karena tadi mengambilnya adalah selebar delta X. Jadi ini adalah integralnya dari X1 sampai X2. Ini X1 sampai X2. Q dx per L kuadrat kali X kuadrat min L min X. Sehingga kita akan memperoleh, ini dari kanan ya, M2 sama dengan Q per L kuadrat kali 1/3 L X pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 dengan batas dari sebelah kiri, jadi dari X1 sampai X2. Jadi M2 itu ada di sebelah kanan, maka mengambil jaraknya dari kiri. Dengan cara yang sama, maka M1 sama dengan QL kuadrat kalikan 1/3 LX pangkat 3 min 1/4 X pangkat 4 dengan batasnya kita ambil dari sini. Nah, dari sini ke sini. Nah, di sini kita mengambilnya dari sebelah kanan. Itu yang perlu dipahami. Gitu. Kemudian untuk beban terpusat dengan peletakan sendi. Jadi caranya sama, tapi di sini hanya ada satu momen. Maka diperoleh M sama dengan P kali A per 2L kuadrat kalikan L kuadrat min A kuadrat. Kalau multiple juga caranya sama. M sama dengan 1/2L kuadrat kalikan sigma PI A I kali L kuadrat min A kuadrat. Untuk perletaan jepit sendi untuk beban terbagi rata sebagian, sama caranya kita uraikan seperti tadi. Nah, akhirnya diperoleh. Nah, di sini tidak ada M1. Jadi hanya ada momen di sebelah saja. Ini karena momen terletak di sebelah kanan, mengambilnya dari kiri. Jadi itu nanti dalam hal ini kita perlu menggambarkan struktur tersebut, kita potong-potong supaya kita bisa menetapkan rumus mana yang akan kita gunakan. Jadi demikian untuk besarnya momen primer akibat
beban luar. Selanjutnya, apabila titik buulnya bergeser, seperti di sini ada penurunan sebesar delta, maka kita hitung yaitu M sama dengan 6 EI delta per L kuadrat. Sedangkan untuk perletaan jepit sendi, maka M sama dengan 3 EI delta per L kuadrat. Nah, dari situ kita sudah memperoleh rumus-rumus untuk momen primer. Nah, sekarang kita akan menghitung angka distribusinya. Jadi dari sini coba perhatikan ini memiliki EI yang berbeda-beda. Maka kita akan menghitung satu persatu. Nah, sekarang coba diperhatikan di sini. Nanti kita akan menghitung kekakuannya, kemudian kita akan menghitung angka distribusinya berapa. Jadi titik buhul A itu pertemuan dari dua batang. Maka batang A itu adalah AB dan AD. Ini angka kekakuannya, lihat di sini. Ini EI, ini EI. Jadi dengan rumus tadi I per L tadi, karena bentangnya sama, maka ini kita beri 1. Jadi dilihat pada titik buhul tersebut berapa batang yang ada. Coba kita lihat pada B. Pada B ada 3 buah batang. Jadi B itu BA, BC, dan BE. Kemudian untuk BA tadi 1. Sedangkan BC ini karena 2 EI. Di rumusnya kan EI per L. EI-nya adalah 2, maka ini menjadi 2. BE juga. Jadi kita memasukkan. Mungkin nanti dalam contoh-contoh soal akan lebih jelas. Kemudian bagaimana dengan angka distribusi? Maka kita bagi seperti ini. Titik A, join A, itu batangnya A, B, dan AD. Dimulai dari titik buhulnya ya, pemberian namanya AB dan AD. Kemudian ini kekakuannya 1, ini 1, maka alfa AB sama dengan 1/1 sama dengan 0,5. Alfa AD juga 1/1 sama dengan 0,5. Sedangkan pada titik buhul B ada 3 batang, yaitu BA, BC, dan BE. Jadi sekali lagi pemberian namanya itu dari titik buhulnya. BA, BC, dan BE. Kekakuannya 1, 2, 2. Maka penyebutnya itu jumlah ini. 1 plus 2 plus 2. Sedang pembilangnya itu yang di atas ini. Sesuai dengan angka. 1/1 plus 2 plus 2. 0,2. 2/1 plus 2 plus 2, 0,4. 2/1 plus 2 plus 2 sama dengan 0,4. Jadi dengan membagi dengan gambaran seperti ini, kita tahu jelas bahwa di situ batang itu ada berapa pada titik buhul. Kemudian dari situ kita bisa membuat angka distribusinya. Jika besarnya momen primer pada join A adalah plus 20, maka harus diimbangi oleh momen penahan sebesar min 20. Nah, di sini maksudnya karena supaya titik buhul itu tidak berubah, jadi keadaan seimbang. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini ada momen primer, katakanlah plus gitu ya. Ini plus 20. Maka batang ini akan menahan dengan tanda yang berbeda. Jadi kalau ini diputar ke sana, ini akan mengembalikan. Jadi seperti terlihat di sini. Ini diputar, maka ini akan melawan, ini akan mengembalikan. Jadi ada M1, ada M2 yang mengembalikan. Jadi
M0-nya sama dengan plus 20, maka akan ditahan oleh M1 dan M2 supaya posisinya kembali seperti ini. Apabila titik A dilepas, maka terjadi momen distribusi M1 dan M2. Jadi berapa besarnya masing-masing adalah M1 sama dengan alfa AB kali M0, sama dengan 0,5 kali 20. M2 sama hasilnya adalah min 10. Sedangkan pada di sini, ini momen primernya adalah min 25 misalkan. Ingat bahwa momen induksi adalah setengah momen distribusi. Jadi akan terputar seperti ini. Jadi ada M1-nya, M0-nya adalah min 25. Maka akan dilawan oleh M1, M2, M3. Nah, demikian cara menghitung momen distribusi. Nah, cara ini kita lakukan berkali-kali sampai M itu nanti akan mendekati 0 atau boleh dibilang 0. Tapi ingat ini ya, ada momen induksi sebesar setengah momen distribusi. Jadi kalau ini nanti pada titik bool A, nanti di sini ada momen distribusi, maka setengahnya akan dilimpahkan ke BA. Selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah penyelesaian dengan metode cross. Jadi urutan-urutan yang harus kita kerjakan adalah sebagai berikut. Kita perhatikan contoh pada balok menerus ini. Jadi kita punya balok menerus A, B, C, D, E dengan perletaan A sendi, B roll, C roll, D roll, dan E adalah batang DE adalah cantilever dengan pembebanan seperti terlihat di situ. Kita belum akan menghitung secara real ini, hanya akan ditunjukkan bagaimana cara prosedurnya. Yang langkah yang pertama adalah anggapan struktur. Jadi pada A itu tetap sendi, sedangkan B adalah pertemuan dua batang, maka ini jepit. Kemudian BC, di sini juga jepit, di sini jepit. CD, jepit-jepit, dan DE, jepit, dan cantilever. Jadi selalu harus digambarkan seperti ini, supaya kita langsung mengetahui bagaimana dari gambar ini kita memperoleh kekakuan dan momen primer sesuai dengan rumus-rumus yang kita peroleh. Dengan anggapan tersebut, hitung kekakuan batang dan kemudian hitung faktor distribusi. Jadi dengan menggambarkan ini kita tahu angka distribusinya sekian, kekakuannya sekian, angka distribusinya sekian, maka kita peroleh nanti besarnya momen distribusi. Kemudian dengan anggapan gambar tersebut kita hitung momen-momen primer yang ada. Jadi ini ringkasan, ringkasannya. Ringkasan yang sudah kita jabarkan tadi. Untuk berbagai macam beban, baik beban terbagi rata penuh, beban terpusat, beban terbagi rata tidak penuh, kemudian untuk perletaan sendi jepit,
dan seterusnya. Demikian pula untuk pergeseran. Demikian ringkasan dari momen-momen primer yang ada. Kemudian kita buat tabel. Jadi dari gambar struktur tadi, kita akan menggambarkan momen, di mana momen itu menghadap kepada titik buhul. Nah, jumlah dari momen yang ada itu merupakan jumlah kolom dari tabel yang kita buat. Jadi kita akan membuat sebuah tabel di mana kita akan melakukan iterasi dalam perhitungan momen akhirnya nanti. Iterasi dilakukan dari titik buhul dengan sigma momen primer terbesar. Jadi kita lihat nanti pada titik buhul tersebut bekerja momen-momen primer berapa, kemudian itu kita jumlahkan. Nah, mulainya dari mana? Kita mulai dari titik buhul dengan sigma momen primer terbesar. Kenapa diambil seperti itu? Ya kalau kita memulai dari yang besar itu kan akan menjadi kecil. Tapi kalau kita mulai dari kecil, nanti ada yang besar, nanti akan membesar lagi. Nah, demikian nanti distribusi itu kita lakukan sampai nilainya mendekati 0. Nah, di sini di dalam poin 4B tadi, nah kita di sini kalau secara manual tentu harus menggunakan kalkulator dan harus teliti, tapi prosedurnya kita ikuti saja prosedurnya seperti apa. Kemudian setelah ini nanti kita jumlah dalam kolom tersebut besarnya momen-momen, maka kita memperoleh momen-momen akhirnya. Nah, setelah itu langkahnya seperti pada metode Clapeyron, yaitu anggap struktur sebagai simple beam, kita hitung reaksi sementara dan momen. Kemudian hitung reaksi perletaan struktur statistik tentu. Nah, setelah itu bisa kita gambarkan bidang D dan bidang M. Dan kita hitung momen maksimum pada suatu bentang, misalkan bebannya adalah beban terbagi rata. Jadi demikian prosedur perhitungan struktur statistik tentu dengan metode Cross yang merupakan penyederhanaan dari metode sebelumnya, yaitu metode Clapeyron. Tentu saja di sini kita harus melakukan perhitungan-perhitungan itu secara teliti. Akan lebih mudah kalau kita mengikuti prosedurnya, kemudian kita hitung dengan Excel. Ini tentu akan jauh lebih mudah. Tapi tentu saja di sini saudara harus mencoba untuk memahami dengan benar, itu menghitung dengan kalkulator lebih dahulu. Demikian materi untuk kuliah ke-9 ini. Kita sudah mempelajari bagaimana cara menyelesaikan struktur statistik tentu dengan metode distribusi momen atau metode Cross, yang pada dasarnya adalah merupakan pengembangan dari metode Clapeyron. Untuk kali ini kita belum masuk ke contoh soal. Pada pertemuan berikutnya langsung akan kita berikan contoh-contoh soal. Jadi teori-teori itu hanya sedikit, hanya pada kuliah hari ini. Kemudian nanti kita akan coba langsung dengan contoh-contoh yang ada. Kemudian akan ada tambahan lagi ketika kita menghitung portal yang bergoyang. Demikian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sampai ketemu lagi dalam perkuliahan berikutnya.